Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Anjani di sini sebagai MC dan Regina Kanya sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini tanggal 4 Juli 2022. Sebelumnya kegiatan ini adalah salah satu acara kegiatan dari Himapi sendiri dengan berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Ranah Kampus dengan metode forum group discussion. Sebelumnya, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah mempertemukan teman-teman dan para pemerhati sekalian di dalam satu ruangan student center ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami persembahkan dan diberi kehormatan kepada dekan yaitu Dr. Evik Yusdiansah SHMH. Yang kedua kepada Ibu Wadek 3 Dr. Dini Dewi SHMH. Yang ketiga ada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pidana yang terhormat Muhammad Faisal Hamdi. Yang keempat ada Ketua Pelaksana Muhammad Yusuf Rizkia. Sebelum dimulai, izinkanlah saya sebagai MC membacakan beberapa susunan acara dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama ada registrasi peserta yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua ada pembukaan dan pembacaan doa atau ayat suci Al-Quran dari MC sekaligus Salsa sebagai pembaca doa. Yang ketiga ada sambutan ketua pelaksana. Yang keempat ada pembukaan sekaligus pembacaan CV pemateri oleh moderator. Yang kelima ada pembahasan oleh pemateri 1 yaitu Ibu Nurul Afrianti SPD MPD MSc PSI. Pinggirkan pendidikan hukum klinis, hukum jalanan dan hukum dan viktimologi. Ibu Leni telah terlibat dengan pendidikan hukum klinis dan menjadi salah satu pelopor program CLE di negaranya Indonesia sejak 2007. Beliau masih mempromosikan program ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di tingkat internasional. Hukum jalanan adalah keahliannya dan beliau berhasil membuat program bergabung dengan mata pelajaran wajib di sekolahnya selama 2 kredit atau 2 SKS. Siswa tahun ketiga harus mengikuti program ini, mengajar masyarakat dan melakukan hukum jalanan selama 1 semester. Selanjutnya, perempuan dan anak selalu menjadi prioritas Ibu Leni dalam memberikan literasi hukum. Ada sekitar lebih dari 15 komunitas yang telah menjadi pasangannya seperti mantan pekerja seks, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, ibu rumah tangga, pekerja migran, perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, anak-anak sebagai korban, siswa sekolah menengah, anak-anak penyandang cacat dan kebutuhan khusus sejak tahun 2007 hingga sekarang. Ibu Leni merupakan bagian dari karya Profesor David McCoy Mason dengan titel buku Street Law and Public Legal Education, A Collection of Best Practice from Around the World. Bersama rekannya dari University Malaysia, ia membuat klinik lintas batas untuk pekerjaan migran di Indonesia. Dia juga membantu mahasiswa National University of Singapore untuk membuat buku manual untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura. Saat ini, beliau bekerja untuk Universitas Pasundan sebagai dosen dan instruktur untuk program pendidikan hukum klinik. Beliau juga anggota Steering Committee for Global Alliance for Justice Education, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pendidikan Hukum Klinik Indonesia dan Pendidikan Hukum Klinik Asia Tenggara. Member juga anggota Komite Todd Global Alliance for Justice Education. Selain itu, beliau juga suka berpergian, membaca dan memasak. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari
Ibu Leni dipersilakan waktunya. Ini apa ini? Oke. Sebetulnya saya sih nyamannya berdiri ya. Kalau duduk itu kayak ngajar. Oke, ini sudah bisa ditayangkan slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Baik ya. Di sini saya nggak mau serius-serius, meskipun topiknya sangat serius ya, tapi santai aja lah gitu ya. Daripada mikirin terlalu serius jadi yang mau masuk gitu ya, kan ini buat santai saja. Tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan ilmu hari ini. Insya Allah hari ini dapat ilmu. Kayak seperti tadi yang dibacakan oleh teteh moderator. Jadi saya spesialisasi hukum jalanan, sebetulnya bukan hukum jalanan itu kayak kesannya itu kayak pengamen gitu ya, bukan. Jadi ada secara global itu ada istilahnya street law. Street law itu kalau memang diterjemahkan secara bebas memang hukum jalanan. Tapi street law ini adalah pemberian bantuan hukum secara gratis kepada kelompok miskin dan marginal. Nah, pemberian bantuan hukumnya kalau siapa? Melalui Anda mahasiswa. Saya mas sebagai sutradaranya, Anda sebagai pemainnya. Jadi saya itu tugasnya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang bisa memberikan pendidikan hukum gratis kepada kelompok miskin dan marginal gitu ya. Tapi ngasih penyuluhannya nggak kayak gini one way, enggak. Sebetulnya ini satu hal yang saya hindari karena yang pertama gitu ya, Anda hanya bisa konsultasi menit pertama, yang keduanya tunggu gitu kan ya. Jadi diupayakan supaya tidak terlalu tunduk gitu ya. Nah terus kemudian ini this is not my first time. Sudah kalau tulisme ini sudah beberapa kali, tapi untuk di Student Center ini yang kedua kali, dan saya yakin nggak akan yang terakhir kali ya, karena saya sih selalu terbuka kalau misalnya ada undangan dari mahasiswa gitu. Ditambah memang isunya sangat kekinian sekali dan memang berhubungan dengan Anda semua, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, karena pelecehan seksual juga terjadi antara laki-laki. Ya, cuma kadang-kadang laki-laki suka agak-agak malu aja gitu ngakunya gitu ya, padahal itu pun terjadi ya. Oke, next slide, ada video bisa ditayangkan. Next, ada yang ada video bisa. Oke, silakan. Next slide kayaknya. Hello? It's you again. Gosh, this is the third time today. No. Lihat dulu videonya ya. Oke, sambil menunggu dari di sini, nah ini saya kayaknya saya mendingan di sana aja ya. Gak apa-apa ya saya di sini ya? Ya. Supaya lebih dekat gitu, saya kalau sendiri tinggal gini nggak suka, di situ nggak suka. Kayak ada perbedaan. Oke, sekarang ini saya mau tanya nih teman-teman semuanya ya. Ada yang ketika kalian mendengar istilah pelecehan seksual, apa sih yang ada dalam otak kalian? Terdengar kata pelecehan seksual, apa sih yang ada dalam otak kalian? Peranan korban, oke. Apa lagi? Perasaan korban, oke. And then? Tindakan secara fisik, terus? And lagi? Rasa bersalah pelaku kalau dia merasa bersalah. Oke. Nah sekarang kita lihat nih apakah jawaban-jawaban teman-teman itu sesuai dengan video atau tidak. Silakan Kang. Hello? It's you again. Gosh, this is the third time today. No, I don't care if this is my once-in-a-lifetime opportunity to get the Sucker 3000 vacuum cleaner. Please, just stop harassing me. Sexual harassment is a type of bullying intended to hurt or intimidate someone. It can include making sexual jokes, comments, or gestures to or about someone, spreading sexual rumors in person, by text, or online, writing sexual messages about people in bathroom stalls or in other public places, showing someone inappropriate sexual pictures or videos, touching, grabbing, or pinching someone in a deliberately sexual way, asking someone to send you naked pictures of herself or himself, pulling at someone's clothing,
and brushing up against someone in a purposeful sexual way. If you are being harassed, don't blame yourself. The idea that someone was asking for it because of something they did, said, or were wearing is false and unacceptable. It often can be helpful to start by telling the person doing the harassing to stop. Let him or her know that this behavior is not okay with you. If that doesn't stop the harassment, don't just ignore the behavior. Usually, ignoring it won't make it stop. Instead, tell a trusted adult about it. Telling someone sooner leads to faster results. You should keep a record of the events that have happened. That way you'll have them if your school or family has to take legal action. Remember, no one has the right to sexually harass or bully anyone else, no matter what. Till next time, don't forget to visit me at amaze.org or go to my YouTube channel to watch more. Oke, Bye. next slide. Nah, tadi yang video yang kalian lihat, yang teman-teman lihat, apakah sexual harassment itu hanya fisik saja? Tidak, cuma banyak. Namanya lah, jangan lihat. Perkataan yang tidak mengenakan. Oke, apalagi? Terus Secara verbal ya. Kenapa? Catcalling, betul. Disuitin gitu kan ya. Terus apa lagi? Tadi yang di video. Saya ya, meskipun badan saya nggak kurus ya, tapi saya nggak suka teman saya bilang kayak gendut, saya nggak suka. Saya cukup tahu diri kok saya gendut gitu kan, tidak perlu ditegaskan gitu ya. Itu menurut saya that's harassment to me. Gitu. Saya punya nama dan orang tua saya memberikan nama itu dengan banyak doa. Jadi saya nggak mau. Jadi ketika hey gendut, saya nggak akan memutar kepala saya karena itu bukan nama saya. Gitu. Nah, dilihat dari video tadi ya, kemudian dihubungkan ke sini gitu kan ya. Nah, dari tahun 2020 itu ada 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual itu terjadi di kampus. Dari 73% itu, 77% itu, 63 itu tidak melaporkan. Ya, kenapa coba nggak lapor? Takut. Takut, aib. Responnya nggak bagus, betul ya? Dianggapnya oh kamu aja cari perhatian, gitu ya. Terus apa lagi? Apa? Gaslighting, gitu ya. Apalagi kalau misalnya si pelakunya itu adalah orang yang berkekuasaan. It doesn't really matter kalau misalnya maupun dosen atau teknik, bisa jadi senior kalian misalnya, yang ternyata senior punya kekuasaan atas diri kalian, gitu kan. Dan pada akhirnya merasa kalian kan saya yang jadi korban, kenapa saya yang harus minta maaf ya enggak? Kenapa saya yang harus kayaknya dijustifikasi bahwa sayanya genit lah, sayanya gampangan lah gitu kan? Hanya karena seorang perempuan itu ramah dan sering senyum ke orang lain, bukan berarti dia murahan. Ya, karena nggak ada tuh perempuan murahan kemahalan, karena kita bukan barang, nggak ada price tag di situ, nggak ada gitu, harganya berapa nggak ada gitu ya. Nah, terus kemudian selain itu survei menunjukkan tahun 2015 sampai 2020 menerima 27% aduan kekerasan, ya. Kemudian aduannya itu ada di lokasi terjadinya kekerasan seksual, kemudian di jalan dan transportasi umum, gitu. Oke, next slide please. Nah, apa sih kekerasan seksual itu? Jadi kita harus paham dulu gitu kekerasan seksual itu apa. Yang pertama itu adalah perbuatan merendahkan. Tadi saya nggak suka dibilang gendut, saya nggak suka dibilang gendut karena saya itu perendahan, gitu ya. Lo gitu aja, so cantik, ya emang cantik kan kenapa? Gitu kan? You have to love yourself. Ada bedanya loh antara pede dan sombong, gitu ya. Pede itu saya berharga, saya bernilai, saya layak untuk dihormati, saya layak dihargai itu harus kalian tanamkan. Kemudian menghina, ya, melecehkan. Kan ada tuh misalnya kalian teman-teman cowok gitu kan main futsal dasar lemah gitu, itu bisa main bola gitu kan. Nah itu kan seperti kata-katanya seperti biasa aja, tapi bagi mereka yang sedang mengalami kerentanan, kita nggak pernah tahu loh kata-kata kita akan membuat mereka serapuh apa. Saya yakin teman-teman di ruangan ini setahap demi setahap, setitik demi setitik sedang mengumpulkan keberanian kalian untuk datang.
sedang mengumpulkan keberanian kalian untuk tampil di publik karena mungkin kalian punya trauma tersendiri-sendiri. Cuman kalian tutup itu trauma dengan misalnya bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ada satu aja trigger yang membuka luka kalian, itu kalian akan meledak kapanpun, gitu ya. Makanya jangan suka menghina orang, karena kita nggak pernah tahu. Banyak orang yang bunuh diri karena hinaan, gitu ya. Kemudian menyerang tubuh dan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi. Nah, perempuan itu harus tahu tentang fungsi reproduksi. Ya, gini. Ketika kalian berpacaran antara laki-laki dengan perempuan, terus kemudian kalian bersepakatnya bahwa oke, pacaran kita gayanya begini ya, begini, itu harus ada kesepakatan, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pada akhirnya memilih untuk tidak berpacaran, itu pun juga harus menghormati pilihan orang. Gini loh, orang yang katanya jomblo itu bukan berarti dia sendirian, bukan. Sendiri itu bukan berarti kesepian, enggak. Daripada punya pacar yang toksik, ya enggak? Ya, saya punya temen tuh. Terus pacarnya itu selalu bilang kayak gini, gaya kerudung kamu itu diganti dong biar kelihatan kayak Zaskia Adina Makeup gitu. Jadi terus aja ngomongin gaya kerudungnya karena kayak Zaskia. Terus saya langsung nanya lagi ke teman saya, tanya pacar kamu udah kayak Buku Wisnu atau belum? Gitu kan? Jadi kalau misalnya do not asking a woman to be Victoria's Angel model if the man is not Calvin Klein model gitu. Ya enggak? Lu jangan bilang-bilang perempuan harus begini-begini tapi dia sendiri nggak nyadar diri gitu. Gitu ya. Nah, itu merendahkan. Terus kemudian ketimpangan gender yang berakibat penderitaan psikis, fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi. Gini ya, kita sama-sama dewasa ya. Kita sama-sama dewasa. Ketika seorang perempuan di dalam rumah tangga dan dia terbiasa mendapatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga, once in a time nanti dia akan merasa frigid. Jadi frigid itu dia keinginan untuk bereproduksinya itu sudah hilang. Karena ketika dia melihat laki-laki, trauma yang muncul. Sementara Tuhan menciptakan pernikahan ya untuk melegalisasi persetubuhan, ya kan? Nah sekarang ya jangan sampai kalian mencoba melegalisasi persetubuhan di bawah pernikahan, meskipun itu is your choice, gitu kan? Tapi setiap pilihan ada konsekuensi. Ketika kamu memilih untuk konsekuensi itu, ya jangan tinggalin ceweknya, ya terus dibawa sampai halal gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian ya udah bulat tahu sama tahu, ya balik lagi kesepakatan bersama. Tapi jangan sampai persetubuhan itu terjadi karena manipulasi. Persetubuhan itu terjadi karena adanya rasa oke, kamu nggak cinta sama saya, kalau misalnya kamu nggak melakukan ini, yaudah kita udahan aja gitu. Nah kadang-kadang sih di cewek tuh ya, kalau udah bucin parah tuh ya, udah ya betul lah gitu. Cowok juga begitu gitu kan. Cowok tuh udah diperhatiin berapa puluh juta aja ya, cantik sih bu, gitu kan. Jadi bego juga gitu. Jadi kalau udah ngomongin cinta udah otak udah 70 sekian lah ya. Oke, tapi ini definisi kekerasan seksual ya. Oke, next. Kemudian di sini jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus, gitu ya. Jadi ini karena topiknya terlalu luas, saya coba disedikitkan aja karena kan nggak semua di sini anak hukum ya. Jadi bahasanya yang sangat populer aja. Yang pertama karena kekuasaan, tadi sudah saya bilang ya, takut gitu mau lapor takut gitu, terus kemudian nantinya percuma bu, saya lapor juga saya akan didiskreditkan, saya akan disangka yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, nah ini yang disebut dengan grooming. Tahu kan istilah grooming ya? Nah, berperan kayak anak ayah angkat, kakak adik ketemu gede gitu kan ya, tahunya dimanfaatkan. Itu bu kita mau buatnya ada kakaan, masa ada kakaan bawa bareng? Kan nggak mungkin ada kakak bawa bareng, ya enggak? Terus kalau misalnya hamil gimana? Ya kan?
tidak berdaya karena si korban dibuat ketergantungan terhadap orang yang memberikan perlindungan, yang katanya perlindungan itu. Oke. Dalam etimologi ada istilah Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu adalah ketika pelaku memperdayai korban sekian lama, gitu ya. Korban sudah mulai terbiasa dengan pola pelaku tersebut. Jadi ketika pelaku tidak melakukan apa-apa, korban yang ketagihan. Kok tumbennya dia nggak menyiksa saya? Kok tumbennya dia nggak melecehkan saya? Karena dia terbiasa dengan frekuensi yang cukup lama. Itu namanya Stockholm Syndrome. Dan itu yang sulit untuk keluar dari lingkaran ketika kita mau menolong si korban-korban kekerasan seksual, gitu ya. Karena tadi ada relasi kuasa. Kemudian pelecehan di tempat tertutup, ya, tersembunyi, tidak ingin terlihat dan tidak ada saksi, di perpustakaan misalnya, di website misalnya. Ingat ya, pelecehan itu tidak hanya laki-laki kepada perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Ketika ini adalah kedaulatan kita. Kalian yang mengizinkan apa dan apapun itu boleh situ atau tidak boleh situ. Kalian mengizinkan itu. Kalian punya kuasa terhadap tubuh kalian. Ketika ada sentuhan yang kalian tidak suka, itu kalian berkuasa atas diri kalian sendiri. Ya, ini biar cewek jutek juga nggak apa-apa, karena kalian mempertahankan nilai kalian, gitu, ya. Makanya kalau bisa cewek-cewek ini kalau misalnya pipis atau apa jangan barengan, gitu kan ya, karena kita nggak pernah tahu loh orientasi seksual teman kita tuh seperti apa, kita nggak pernah tahu kan. Makanya konsepnya jangan oh ya mungkin cuma cowok aja yang melakukan pelecehan, enggak, cewek juga bisa, gitu kan ya. Oke, next. Groper. Nah, pelaku ini suka memegang-megang tubuh korban, kayak yang sayang, tapi kok kelamaan ya sayangnya, gitu kan? Kamu bagus ya kuliahnya, kan kalau ayah ke anak mah beda kan, rasanya beda ya, ya kan? Gini, coba kalian ke BIP tuh ya, sekarang hari apa sih ya? Kan ke BIP malam minggu atau malam Jumat itu banyak sekali hubungan-hubungan antara ayah anak jadi-jadian gitu, ya, jadi-jadian. Jadi si anak-anaknya itu cowok-cowok yang sedang kumpul SMA, ya. Terus yang bapaknya itu yang jadi bapaknya itu, tapi kok beda banget ya mukanya gitu. Kalian bisa lihat eksperimen sosial. Karena biasanya kalau anak laki-laki sama bapak sebulan gitu cenderung cuek kan, nggak mau dipegang, nggak mau apa, ini gendotan gitu. Saya sayang anak gitu ya. Nah, tapi balik lagi, apakah itu terjadi karena persetujuan atau tidak? Kalau si gendotan itu terjadi karena persetujuan, itu bukan pelecehan seksual, karena ada kata setuju. Itu kecil ya, setuju gitu. Dia mau dilakukan seperti itu karena take and give dong, dia mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Oke. Kemudian pelecehan situasional, ya, memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa kemalangan. Nah, ini biasanya suka nikung-nikung ketika ada cewek yang lagi patah hati. Wah, kesempatan ukuran dia kayak putus, kan ya? Jadi kayak yang I'll be there for you, I will be your shoulder to cry on, tahunya malah ada niatan ke situ, mumpung lagi rapuh gitu. Nah, ya, dalam teori victimologi itu ada yang disebut dengan the lonesome and heartbroken. The lonesome and heartbroken itu adalah orang-orang yang merasa kesepian dan yang patah hati yang cenderung menjadi korban. Kenapa mereka cenderung menjadi korban? Karena ketika orang sedang merasa kesepian, ketika orang merasa patah hati, otaknya nggak dipakai. Yang ada adalah hatinya, perasaannya. Jadi ketika ada pria yang datang, kemudian memberikan kata-kata yang manis, kata-kata kenyamanan, dia udah guardnya sudah off lagi gitu, sudah off guard, sudah tidak ada lagi pengamanan terhadap dirinya, gitu ya. Jadi teman-teman ini tolong bagi teman-teman yang lainnya, ketika ada teman kalian yang lagi patah hati, dampingi terus,
ya. Tapi jangan dihitung juga gini. Kalau kamu suka yang begitu ya, tunggu dulu dia 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi setiap putus itu harus ada healing proses, teman-teman. Ya, healing proses itu masing-masing orang beda. Karena kalau misalnya tidak dibiarkan ada healing proses, jatuhnya akan masalah kan seperti itu lagi, gitu ya. Jadi kekerasan seksual itu terjadi salah satunya adalah ketika korban sedang membutuhkan perhatian, gitu ya. Oh ya, by the way, kalau lagi ada masalah jangan curhat di medsos ya, jangan bikin status WhatsApp ya, gitu. Ngomong aja sama teman yang kalian percaya gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu WhatsApp itu siapa yang baca gitu kan ya, kita nggak pernah tahu reaksi orang itu seperti apa. Kemudian ada PES. Nah, PES ini pelaku yang memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban tidak, pemaksa. Ya. Kalau detik ini kalian punya pacar yang sangat overprotective, cenderung posesif, putusin, ya, nggak make sense menurut saya. You still belong to your parents, not to your girlfriend, not to your boyfriend. Ya, kalian tuh belum menjadi milik seseorang sebelum akad nikah. Kalian masih milik orang tua. Saya tuh suka nggak make sense itu kalau misalnya ada orang pacaran, saya nggak boleh dipotong rambut bu, sama siapa? Sama pacar saya. Itu masa keterlaluan gitu ya. Emang yang salah dia bayarin enggak uang saya, udah potong aja. Ya soalnya dia suka rambut saya yang panjang, berarti dia suka sama aku aja. Gitu kan. Nah, terus kemudian sexualized environment, lingkungan yang mengandung gurauan-gurauan berbau seks, graffiti. Udah, Ya, lalu hal-hal yang pornografi atau yang merendahkan secara seksual, misalnya menggambar alat kelamin perempuan, menggambar alat kelamin laki-laki, gurauan-gurauan porno, jok-jok porno. Kalau misalnya kamu yang nggak nyaman, bilang saya nggak nyaman, gitu kan. Jadi kalian sendiri yang membuat batasan itu supaya pelaku tidak terus-menerus. Karena begini, bisa jadi pelaku itu sedang mancing. Coba kalian bereaksi nggak kalau saya ngasih gurauan seperti ini? Kalau misalnya tidak bereaksi, oh berarti setuju. Kalau bereaksi, dia kan diam, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang alhamdulillah ya undang-undang PPKS sudah disahkan, meskipun banyak drama ya. Undang-undang itu banyak drama. Salah satunya adalah isu akan melegalisasi zina gitu. Jauh teuing kalau kesana mah gitu ya. Jadi hanya karena apa coba? Hanya karena adanya pasal-pasal tentang penggunaan alat kontrasepsi gitu. Jadi begini ya, untuk ranah zina, ranah persetubuhan menurut saya itu ranah pribadi gitu ya, itu ranah pribadi. Itu mah gimana orang tua ngajarin ke anak-anaknya, gimana konsep nilai yang tumbuh di keluarga, ya enggak? Jadi nggak perlu negara campur menurut saya gitu. Itu mah, jadi kalau misalnya anaknya memilih untuk melakukan perbuatan tersebut, there's something wrong with the value gitu. Ada value yang salah nih. Atau misalnya dia berasal dari broken family, sehingga penyelesaiannya dengan melakukan seperti itu, gitu ya. Nah, terus di sini tadi seperti yang saya bilang bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya fisik saja, tapi pelecehan seksual berbau non fisik, ya. Non fisik di sini pernyataan, gerak tubuh, penglihatan. Jadi melihat tuh kayak melanjangi gitu, kayak lihat apa gitu ya. Terus kenapa gitu kalau misalnya di masyarakat umum kalau lihat perempuan tuh kok nggak lihat buah dada, pantat, ya enggak? Seolah-olah itu adalah objek yang mengaksikan gitu. Padahal kan katanya nggak punya, ya enggak? Jadi kenapa? Nah itu hal-hal yang membuat saya jadi gemes gitu. Kalian ingat nggak? Ada berita terbaru nih, ada seorang ibu yang anaknya dicolek tuh. Jadi gini, di BSD, di mall, anaknya tuh usia di bawah 10 tahun. Padahal ibunya dari situ, ya, dicolek bagian perut. Ketika sudah dicolek oleh si pelakunya
pelakunya keluar lari, bukan lari jalan gitu ya, tapi kata ibunya si pelaku itu kelihatan senyum puas. Kan ada kan ide seperti itu bukan gila, enggak. Karena kalau gila itu dia tidak bisa membedakan yang mana reality, yang mana halusinasi. Dia kan bisa membedakan. Jadi dia bukan ODGJ. Alhamdulillahnya ibunya cerdas. Ibunya cerdas, ibunya langsung teriak. Kemudian si pelaku itu dibawa ke kantor satpam, lalu dibawa ke kantor polisi. Sampai malam pun si ibunya ada di situ, terus polisi bilang apa coba? Bu, ya ini mah gila. Jadi laporan ibu juga gak bisa lanjut. Langsung ibu bereaksi. Mana bukti kalau dia itu gila atau tidak? Bukankah hanya seorang psikolog atau psikiater yang bisa membuktikan dia gila atau tidak? Itu kan, itu fungsinya perempuan cerdas. Makanya perempuan harus pintar. Ya, jadi sampai detik ini si perempuan, si laki-laki itu belum dipasang oleh polisi. Karena ternyata bukan anak si ibu aja yang korban, banyak. Gitu ya. Jadi kita juga harus bereaksi untuk hal seperti itu. Oke, kemudian pasal 5 Undang-Undang TPKS. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusulaannya, dipidananya 9 bulan. Cewek cuma 9 bulan. Jangan dilihat 9 bulannya. Saya mah sehari juga sih lawan penjara gitu. Makanya jalan gerak ke penjara gitu. Lihat situasinya seperti apa gitu ya. Jadi tapi kan bu kalau seksual non fisik tidak bisa dibuktikan, kata siapa? Ada pembuktiannya, ya kan ada saksi ahli. Nanti saksi ahli yang membantu kita. Gitu. Kalau misalnya korbannya ternyata dia merasa tertekan, itu nanti ada. Kalau misalnya korbannya hanya cari perhatian, itu juga nanti ketahuan. Jadi jangan takut. Apapun situasi yang kalian hadapi ketika kalian menjadi korban pelecehan seksual, reaktif. Jadi satu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah reaktif. Ya, siapa suka? Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada 2 masalah. Satu dilihat dari sisi korban, satu dilihat dari sisi penegak hukum. Kita lihat dari sisi korban. Ada sama-sama terpenuhi, baik dari sisi yang meminta konsen ataupun orang yang dimintain konsennya. Harus diingat juga seperti kata Bu Leni tadi, kalau konsen ini tidak bisa diberikan oleh anak-anak. Seperti itu, anak-anak tidak bisa kita mintain konsennya karena belum mengerti ya, belum mengerti. Dan ingat, diam bukan berarti setuju. Lalu konsen itu sifatnya temporal. Hari ini bisa dibilang oke, besok enggak. Ya, besok enggak. Jadi kayak hari ini nih setuju untuk having sex sama pacar contohnya, mau nih, tapi besok dia nggak mau. Kita nggak bisa bilang, oh tapi kemarin kamu mau, nggak bisa. Konsen itu sifatnya temporal, jadi harus ditanyakan kembali seperti gitu. Terus contohnya lagi, konsen itu kayak gini, kamu mau nggak ngelakuin itu sama aku? Iya mau, itu konsen dia berikan. Kalau dapat jawaban nggak mau, aku takut ya berhenti. Kalau yang kok nggak mau, kamu sayang nggak sama aku, bla 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 bla. Itu namanya guilt tripping. Kita udah melakukan itu nggak boleh. Terus jangan munafik, nanti bla bla bla, itu gaslighting. Seperti itu. Terima kasih. Atau begini, misalnya mereka sudah sepakat untuk bersetubuh ya teman-teman ya. Kemudian bersetubuhnya itu menggunakan kondom. Pada saat akan klimaks gitu ya, kondomnya dilepas tanpa sepengetahuan si perempuan, itu sudah perkosaan. Karena itu sudah tidak sesuai dengan konsen lagi. Iya, konsennya kan pakai kondom. Ketika kondomnya dilepas tanpa persetujuan, itu sudah tidak konsen lagi. Gitu. Oke, sekian pemaparan dari Ibu dan Teteh. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia. Saya izin bertanya untuk Teteh sama Ibu. Kan sekarang tuh di Amerika tuh lagi rame sama pro life, pro choice. Aku mau minta pendapatnya aja sih. Tuh. Boleh, silakan dulu. Kalau dari saya pribadi, saya orang yang pro choice. Karena kenapa? Karena balik lagi kalau
tubuh kita, otoritas kita berhak melakukan apa saja terhadap tubuh kita asal tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Kenapa saya menyetujui? Di sini banyak contohnya kemarin juga saya sempat membahas ini di Instagram story saya tentang anak umur 10 tahun yang dipaksa mengandung di Amerika. Dia korban perkosaan dan dipaksa mengandung, tidak boleh digugurkan sama sekali. Kayak gitu. Kenapa saya menyetujuinya? Karena tidak semua orang yang melakukan hubungan seksual menginginkan sebuah kehamilan. Karena menurut saya lagi ya, hubungan seksual itu kebutuhan. Seperti kayak tadi Ibu lagi bilang kalau seperti makan kebutuhan gitu. Jadi kayak itu tadi bukan berarti dia menginginkan sebuah kehamilan, tapi tidak untuk dibenarkan juga kalau kayak ya udah akhirnya melakukan free sex terus tidak memakai pengaman, itu sama aja bunuh diri. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau Cynthia nanya, saya tergantung situasi, gitu kan ya. Situasinya adalah basically saya pro life karena setiap orang itu berhak untuk hidup. Hak pertama dalam asal manusia itu hak untuk hidup, gitu kan ya. Tetapi ketika jatuhnya kepada korban perkosaan, ketika dia memutuskan untuk melakukan aborsi karena tidak kuat tekanan, saya akan mendukung mereka ketika mereka ingin melakukan aborsi. Kalau situasinya membuat mereka ingin bunuh diri, daripada gitu kan ya, daripada ada hal-hal yang karena itu dibenarkan dalam undang-undang kesehatan, ya dalam undang-undang kesehatan itu dibenarkan gitu. Nah tadi tes itu kami moderator kan menjelaskan saya juga ada di aktif di organisasi perempuan untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ada organisasi di mana di organisasi itu ada anak-anak umur 14 tahun, 15 tahun yang hamil karena pacarnya meninggalin gitu. Nah, sama si organisasi itu, ayo sini ditampung karena takut gitu nanti dilahirkan anaknya dijual. Gitu. Nah, oleh organisasi itu mereka diberikan pendidikan, diberikan pelatihan kerja, diberikan opsi. Ketika anaknya sudah dilahirkan, mau kalian urus atau mau diadopsi. Dan itu nggak banyak yang seperti itu, gitu ya. Jadi meskipun kita punya hak terhadap tubuh kita, diri kita, tapi when we talk about another life, kita juga harus kasih kesempatan untuk itu, gitu. Ya. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang kesehatan, sepanjang dia itu korban perkosaan, itu diperkenankan untuk aborsi karena gini Cynthia, gini ya, maaf ya di USS, dalam hukum pidana itu ada abortus provocatus criminalis, ada abortus provocatus medicalis, ya kan? Nah, ada perpanjangan dari kata medicalis. Ternyata medicalis di sini tidak hanya medicalis secara fisik, tapi juga medikalis secara psikis. Jadi ketika seseorang yang secara psikisnya sangat terguncang, sangat terganggu, yang membuat dia tidak mampu untuk mengandung, dia diperkenankan untuk mengaborsi itu. Sayangnya tidak semua hakim paham akan itu. Gitu. Paling itu jawaban saya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afin, mahasiswa biasa Fakultas Hukum. Jadi mungkin kalau kita berbicara terkait diskusi pelecehan seksual atau kekerasan seksual memang selalu sedikit teman-teman, karena sedikit orang yang sadar akan hal ini gitu. Atau banyak pelaku ya ternyata. Jadi itu, kemudian itu kalau mungkin karena banyak pelaku gitu. Nah, kira-kira berbicara terkait kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, diskursus ini sebenarnya sudah panjang gitu. Sudah mungkin para pejuang anti kekerasan seksual sudah 10 tahun untuk memperjuangkan disahkannya undang-undang PPKS. Akan tetapi hari ini sebenarnya yang coba saya juga bukan sebagai sebenarnya juga ingin memberikan beberapa pernyataan. Hari ini di kampus kita tercinta Universitas Islam Bandung, khususnya bahwa tindakan-tindakan yang memang pada akhirnya bersifat preventif ataupun represif ini masih belum ada tindak laku yang mungkin dilakukan oleh dari pihak rektorat begitu. Nah, saya pasca diskusi ini kita bisa menyatukan ide untuk pada akhirnya melakukan apa ya, yang tren bahwa
kekerasan seksual bukan hanya korban, tapi kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah kewajiban kita sebagai umat manusia untuk pada akhirnya mencegahnya. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan Ibu dan mungkin pertama kalau dalam sisi hari ini kan kemarin tuh di tahun 2021 setelah disahkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pun kemarin di tahun 2000 ya hari ini baru disahkan terkait UU TPKS. Pertama mungkin juga ingin mempertanyakan secara teori bahwa apakah ini akan pada akhirnya memberikan ketumpang tindihan dalam tataran peraturan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mana pemberlakuannya yang memang akan didahulukan untuk di dalam tataran kampus sendiri, karena Permendikbud ini secara objeknya adalah ke kampus, sedangkan UU TPKS ini adalah objeknya kepada masyarakat secara umum. Itu mungkin untuk Bu Leni gitu. Kalau untuk Cecilia, mungkin pertanyaan saya seberapa penting pada akhirnya bicara diskursus kekerasan seksual ini kepada masyarakat umum khususnya, karena kalau saya lihat mungkin berbicara tentang diskursus kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini masih dalam tataran mahasiswa ataupun dalam tataran para pelajar begitu. Hari ini kita belum melihat bahwa diskursus kekerasan seksual terbuka misal di Jalan Raya Masukpati begitu, di bawah Jalan Raya Masukpati, biar pada akhirnya ya kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak ada lagi begitu, khususnya minimal di Kota Bandung. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, adanya Permendikbud 2021 ini muncul karena RUU TPKS waktu itu susah banget disahkan. Gitu. Jadi daripada banyak korban yang jatuh, ya udah ini aja dulu gitu ya. Ini adalah cara ninja untuk melindungi korban, gitu kan ya. Nah, terus kenapa kok Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Kebudayaan yang mungkin karena memang awal itu kan kasus Untri kan. Nah, ternyata di kasus Untri itu melebar lagi tuh Sriwijaya, Andalas, Jember. Nah, ternyata universitas justru negeri loh terjadinya itu seperti itu, dan pelakunya bukan pelaku yang ece-ece sekelas dekan gitu, yang sekelas ini. Nah, kalau bicara mengenai tumpang tindih kan ada lex specialis terhadap lex generalis ya. Nah, berarti kalau khusus untuk kampus mungkin tatanan teknisnya itu di Permendikbud, tapi untuk ancaman hukumannya itu lebih mengarah kepada undang-undang TPKS-nya. Jadi gini, di Permendikbud itu lebih kepada urusan misalnya dibentuknya satgas gitu ya, kemudian dibentuknya sanksi-sanksi yang sifatnya administratif gitu, belum sangat